Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi praktikum instrumentasi yaitu catur daya dengan kode I2. Kami berasal dari kelompok 2 kelas A. Ya, di sini adalah nama anggota dari kelompok kami yaitu ada Reza Gifari, Tasya Dwi Putri Novitasari, Andian Raffi Seto Pratama, Suko Subianto, Melinia Ainur Rahma. Lalu ada Maitalia Nur Puspasari, Nur Isnaini, Eliin Beril Aurelia, Narita Oktaviani Soliha, Fika Aisyah, dan juga Sen Eliza Dwi. Untuk latar belakang akan diteruskan oleh Eliza. Latar belakang untuk percobaan catur daya ini adalah sebagai berikut. Banyak alat elektronik yang dijumpai menggunakan tegangan DC, sedangkan sumber yang digunakan adalah PLN dengan tegangan AC, sehingga diperlukan elemen elektronika yang dapat mengubah dan mengolah arus listrik tersebut sehingga outputannya sesuai dengan kebutuhan kita. Rangkaian tersebut dinamakan catur daya atau power supply yang berfungsi untuk menghasilkan daya atau energi listrik. Oleh karena itu, catur daya memiliki kemampuan untuk mengkonversi arus dan tegangan listrik dari AC ke DC dan sebaliknya. Maka, catur daya juga bisa disebut sebagai konverter. Untuk memahami bagaimana sebuah rangkaian catur daya ini dapat bekerja, maka perlu dilaksanakan percobaan catur daya ini. Berikutnya adalah tujuan praktikum. Tujuan praktikum ada dua. Yang pertama adalah merancang dan membuat catur daya dengan keluaran bervariasi. Dan yang kedua adalah memahami prinsip kerja dari catur daya. Lalu ada dasar teori. Yang pertama adalah transformator, merupakan komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk mengubah, yaitu menaikkan dan menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Berikutnya adalah kapasitor, yang merupakan komponen elektronika pasif dan dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Pada rangkaian catur daya, kapasitor berfungsi sebagai filter. Kemudian ada dioda. Dioda merupakan alat kelistrikan yang berfungsi sebagai penyearah arus listrik. Kemudian ada penyearah gelombang. Penyearah gelombang atau rectifier, komponen utamanya itu dioda. Untuk rangkaian catur daya, penyearah gelombang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC menjadi DC. Penyearah gelombang ada dua macam, ada penyearah setengah gelombang dan ada penyearah gelombang penuh. Di sini kami memakai penyearah gelombang penuh 4 dioda atau bridge rectifier. Selanjutnya itu ada osiloskop. Osiloskop merupakan alat ukuran besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Biasanya grafik yang ditampilkan memperlihatkan bagaimana sinyal berubah terhadap waktu. Ada dua macam tipe osiloskop, ada osiloskop analog dan ada osiloskop digital. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yang pertama adalah kabel charger 2 buah yang sudah dikupas ujungnya. Dalam praktikum ini berfungsi sebagai catur daya. Selanjutnya yaitu multimeter. Multimeter berfungsi untuk mengukur tegangan pada rangkaian. Dan selanjutnya ada kabel probe osiloskop yang berfungsi menghubungkan charger dan osiloskop. Dan osiloskop berfungsi untuk menampilkan gelombang sinyal keluaran pada praktikum ini dan listrik PLN sebagai sumber tegangan AC yang digunakan dalam praktikum ini untuk diubah ke DC. Lalu selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama yaitu alat dan bahan disiapkan berupa charger 2 buah beserta adaptornya, multimeter, osiloskop, dan kabel BNC male jack dengan 2 klip buaya. Yang kedua charger dipotong dan dikupas hingga terlihat 4 kabel seperti gambar di bawah. Lalu langkah ketiga, masing-masing kabel dari kedua charger dicari mana yang merupakan kabel positif dan mana yang merupakan kabel negatif dengan menggunakan multimeter, seperti pada video di samping. Selanjutnya langkah keempat yaitu besar tegangan output pada masing-masing charger dicatat. Selanjutnya, kabel positif pada charger 1 dihubungkan dengan negatif pada charger 2 untuk membuat ground, seperti pada video berikut. Pada percobaan pertama, kabel klip buaya hitam dihubungkan ke kabel gabungan charger atau ground, dan kabel klip buaya merah dihubungkan ke kabel negatif salah satu charger.
Kemudian kabel BNC male jack dengan 2 klip buaya yang sudah terhubung dengan kabel charger tadi dimasukkan ke channel 1 osiloskop. Kemudian gelombang sinyal pada osiloskop diamati. Lalu pada percobaan kedua, kabel klip buaya hitam dihubungkan ke kabel gabungan charger atau ground, dan kabel klip buaya merah dihubungkan ke kabel positif salah satu charger. Lalu kabel BNC male jack dengan 2 klip buaya yang sudah terhubung dengan kabel charger tadi dimasukkan ke channel 1 osiloskop. Kemudian gelombang sinyal pada osiloskop diamati dan diambil bentuk grafiknya. Kemudian untuk pengamatan sinyal pada osiloskop, jadi pada osiloskop itu sumbu Y-nya itu dinyatakan sebagai tegangan, sedangkan sumbu X-nya dinyatakan sebagai waktu. Nah, jika sinyal yang teramati berada di bawah sumbu X, maka sistem catur daya menghasilkan outputan berupa V-min. Dan jika sinyal yang teramati berada di atas sumbu X, maka sinyal catur daya menghasilkan outputan berupa V+. Nah, tegangan outputan ini berupa tegangan DC, sehingga dihasilkan grafik atau garis non konstan pada osiloskop. Selanjutnya adalah pembahasan. Catur daya diukur menggunakan osiloskop. Pada osiloskop terdapat sumbu X sebagai waktu dan sumbu Y sebagai tegangan. Karena tegangan dan daya listrik yang keluar dari charger itu tidak berubah atau konstan, yang artinya saat listrik keluar dari charger sudah menjadi arus DC atau searah, sehingga grafik yang terlihat pada osiloskop V tegangannya tidak berubah atau amplitude tegangannya konstan. Dengan menggunakan osiloskop sebagai pengukur tegangan agar kita bisa melihat perubahan tegangannya, semisal tegangan berubah maka arusnya tidak konstan atau berubah terhadap waktu, sehingga membentuk sebuah gelombang. Tetapi pada saat praktikum yang terlihat pada osiloskop merupakan grafik lurus. Itu artinya listrik yang dikeluarkan oleh charger sudah searah, yang artinya tidak berubah nilainya terhadap waktu. Pada praktikum kali ini menggunakan charger. Nah, karena pada praktikum kali ini kita menggunakan catur daya yang simpel, di mana dalam charger tersebut sebenarnya terdapat trafo, dioda, rectifier, kapasitor, atau filter. Jadi pada saat arus yang keluar dari listrik PLN itu merupakan arus DC, kemudian masuk ke dalam charger, di mana di dalam charger itu terdapat proses untuk mengubah arus AC menjadi DC. Pada charger sendiri, di dalam charger tersebut terdapat trafo, di mana yang awalnya tegangan pada PLN itu sebesar 220 volt diturunkan menjadi 5 volt dengan prinsip trafo step down. Pada prinsip trafo step down itu menggunakan GGL induksi, di mana di dalamnya terdapat lilitan primer dan lilitan sekunder. Lilitan primer tersebut membentuk medan magnet, kemudian medan magnet tersebut akan mempengaruhi magnet. Jadi tegangan yang awalnya 220 volt dari PLN diturunkan menjadi 5 volt karena bantuan dari trafo. Tetapi saat arus yang keluar dari trafo itu masih berupa arus AC. Kemudian masuk ke dalam rectifier. Nah, di dalam rectifier ini arus masuk kemudian disearahkan menggunakan dioda. Pada praktikum kali ini menggunakan 4 dioda atau yang dinamakan dioda bridge. Karena tujuannya untuk menyearahkan gelombang penuh. Kemudian keluar dari rectifier masih berupa grafik yang ditampilkan di bawah rectifier tersebut. Masih ada tegangan yang drop, sehingga dibutuhkan filter. Di dalam praktikum ini, filter yang digunakan yaitu kapasitor, supaya arus tetap stabil, sehingga terbentuk grafik seperti di atas tulisan filter ini. Selanjutnya masuk ke regulator agar arus yang keluar itu benar-benar stabil dan menjadi arus DC atau di grafik yang dimunculkan pada osiloskop nantinya berupa grafik lurus. Nah, akhirnya pada saat praktikum dilaksanakan,
arus yang keluar pada osiloskop itu arus DC, dan grafik yang keluar pada osiloskop itu berupa grafik lurus. Next. Kesimpulannya, dari percobaan yang kami lakukan didapatkan keluaran bervariasi dari merancang catur daya. Catur daya yang digunakan pada praktikum ini adalah 2 charger yang dikelupas kabelnya di masing-masing ujungnya dan dirancang sedemikian rupa hingga terbaca keluaran grafik di osiloskop. Grafiknya berupa garis lurus, sehingga rangkaian catur daya bekerja dengan input sumber tegangan atau arus AC yang diubah menjadi output berupa tegangan atau arus DC. Ya, itu tadi adalah presentasi dari kami kelompok 2A mengenai praktikum instrumen dengan kode I2 yaitu catur daya. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya atas perhatiannya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.